Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Kebijakan dan Inovasi Pendidikan, Ibu Dr. Cucun Sunaingsi, SPD, MPD. Dan yang kami hormati teman-teman semua yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang begitu luar biasa untuk kita semua. Dan tidak lupa juga sholawat serta salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Pada kali ini, saya Rinur Syifa yang akan berperan sebagai moderator. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 9, yaitu ada Maulina Nur Fauziah dan Siska Nurul Julian Jani. Adapun topik yang akan dibahas pada kali ini yaitu mengenai kebijakan dan inovasi mutu sekolah dasar, yang terdiri dari definisi mutu sekolah, karakteristik mutu sekolah, faktor-faktor peningkatan mutu sekolah, ciri-ciri sekolah yang bermutu, mekanisme peningkatan mutu sekolah, hambatan dalam meningkatkan mutu sekolah, dan strategi peningkatan mutu sekolah. Definisi mutu sekolah. Mutu adalah suatu terminologi subjektif dan relatif yang dapat diartikan dengan berbagai cara, di mana setiap definisi bisa didukung oleh argumentasi yang sama baiknya. Dalam pendidikan, mutu adalah suatu keberhasilan proses belajar yang menyenangkan dan memberikan kenikmatan. Mutu di bidang pendidikan meliputi mutu input, proses, output, dan outcome. Input pendidikan dinyatakan bermutu jika siap berproses. Proses pendidikan bermutu apabila mampu menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, menyenangkan, dan bermakna. Output dinyatakan bermutu jika hasil belajar akademik dan non-akademik siswa itu tinggi. Outcome dinyatakan bermutu apabila lulusan cepat terserap di dunia kerja, gaji wajar, semua pihak mengakui kehebatan lulusan dan merasa puas. Mutu pendidikan menurut Permendiknas nomor 63 tahun 2009 adalah tingkat kecerdasan kehidupan bangsa yang dapat diraih dari penerapan sistem pendidikan nasional. Karakteristik mutu sekolah. Menurut Usman, mutu memiliki 13 karakteristik. Yang pertama, kinerja atau performance, yang berkaitan dengan aspek fungsional sekolah. Misalnya, kinerja guru dalam mengajar baik, memberikan penjelasan yang meyakinkan, sehat dan rajin mengajar, dan menyiapkan bahan pelajaran yang lengkap. Pelayanan administratif dan edukatif baik yang ditandai oleh hasil belajar yang tinggi, lulusan banyak, putus sekolah sedikit, dan lulus tepat waktu banyak. Yang kedua, waktu wajar atau timelines, yaitu selesai dengan waktu yang wajar. Misalnya, guru memulai dan mengakhiri pelajaran tepat waktu, batas waktu pemberian pekerjaan rumah wajar, dan waktu untuk naik pangkat juga wajar. Yang ketiga, handal atau reliability. Misalnya, pelayanan prima yang diberikan sekolah bertahan dari tahun ke tahun. Guru bekerja dari tahun ke tahun. Yang keempat, daya tahan atau durability. Misalnya, meskipun krisis moneter, namun sekolah masih tetap bertahan. Siswa dan guru tidak putus asa dan selalu sehat. Yang kelima, indah atau estetik. Misalnya, interior dan eksterior sekolah ditata dengan baik. Taman yang ditanami bunga yang menarik dan terpelihara dengan baik. Guru membuat media pendidikan yang menarik, warga sekolah berpenampilan rapi. Yang keenam, hubungan manusia atau personal interface, yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan profesionalisme. Yang ketujuh, mudah penggunaannya atau easy of use. Sarana prasarana dipakai. Misalnya, aturan-aturan mudah diterapkan, buku perpustakaan mudah dipinjam dan dikembalikan tepat waktu, penjelasan guru di kelas mudah dimengerti siswa. Yang kedelapan, ada bentuk khusus atau feature, yaitu keunggulan tertentu. Misalnya, ada sekolah yang unggul dalam kegiatan ekstrakurikulernya. Yang kesembilan, standar tertentu.
atau conformance to specification, yaitu memenuhi standar tertentu. Misalnya, sekolah sudah terakreditasi dan mencapai nilai akreditasi A. Sekolah sudah memenuhi standar minimal ujian nasional. Yang ke-10, konsistensi, yaitu keajegan, konstan, dan stabil. Misalnya, mutu sekolah dari dulu sampai sekarang. Yang ke-11, ada seragam atau uniform, yaitu tanpa variasi, tidak tercampur. Misalnya, sekolah menyeragamkan pakaian sekolah dan pakaian dinas. Sekolah melaksanakan aturan, tidak pandang bulu atau pilih kasih. Yang ke-12, mampu melayani atau serviceability, yaitu mampu memberikan pelayanan prima. Misalnya, sekolah menyediakan kotak saran dan saran-saran yang masuk mampu dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Sekolah mampu memberikan pelayanan primanya sehingga semua pelanggan merasa puas. Dan yang ke-13, ketetapan atau accuracy, yaitu ketetapan dalam pelayanan. Misalnya, sekolah mampu memberikan pelayanan sesuai dengan yang diinginkan pelanggan sekolah. Selanjutnya terdapat pembahasan mengenai faktor-faktor peningkatan mutu sekolah. Menurut Sodarwan Danim, terdapat 5 faktor penting dalam meningkatkan mutu di sekolah, yaitu yang pertama, kepemimpinan kepala sekolah. Kepala sekolah harus memiliki dan memahami visi kerja secara jelas, mampu dan mau bekerja keras, mempunyai dorongan kerja yang tinggi, memberikan layanan yang optimal, dan disiplin kerja yang kuat. Lalu, guru. Pelibatan guru secara maksimal dengan meningkatkan kompetensi dan profesi kerja guru dalam kegiatan seminar, lokarya serta pelatihan sehingga hasil dari kegiatan tersebut diterapkan di sekolah. Yang ketiga, siswa. Pendekatan yang harus dilakukan adalah anak sebagai pusat sehingga kompetensi dan kemampuan siswa dapat digali. Sekolah dapat menginventarisir kekuatan yang ada pada siswa. Yang keempat yaitu kurikulum. Adanya kurikulum yang konsisten, dinamis, dan terpadu dapat memungkinkan dan memudahkan standar mutu yang diharapkan sehingga tujuan dapat dicapai secara maksimal. Lalu yang terakhir, jaringan kerjasama. Jaringan kerjasama tidak hanya terbatas pada lingkungan sekolah dan masyarakat, yaitu orang tua, tetapi dengan organisasi lain seperti perusahaan atau instansi pemerintah, sehingga output dari sekolah dapat terserap di dalam dunia kerja. Selanjutnya terdapat pembahasan mengenai ciri-ciri sekolah yang bermutu. Yang pertama, sekolah berfokus pada pelanggan, baik pelanggan internal maupun eksternal. Yang kedua, sekolah berfokus pada upaya untuk mencegah masalah yang muncul. Dalam makna ada komitmen untuk bekerja secara benar dari awal. Yang ketiga, sekolah memiliki investasi pada sumber daya manusianya. Yang keempat, sekolah memiliki strategi untuk mencapai kualitas, baik di tingkat pimpinan, tenaga akademik, maupun tenaga administratif. Yang kelima, sekolah mengelola atau memperlakukan keluhan sebagai umpan balik untuk mencapai kualitas dan memposisikan kesalahan sebagai instrumen untuk berbuat benar pada peristiwa atau kejadian berikutnya. Yang keenam, sekolah memiliki kebijakan dalam perencanaan untuk mencapai kualitas. Yang ketujuh, sekolah mengupayakan proses perbaikan dengan melibatkan semua orang sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawabnya. Yang kedelapan, sekolah mendorong orang yang dipandang memiliki kreativitas, mampu menciptakan kualitas, dan merangsang yang lainnya agar dapat bekerja secara berkualitas. Yang kesembilan, sekolah memperjelas peran dan tanggung jawab setiap orang, termasuk kejelasan arah kerja secara vertikal dan horizontal. Yang kesepuluh, sekolah memiliki strategi dan kriteria evaluasi yang jelas. Yang ke-11, sekolah memandang atau menempatkan kualitas yang telah dicapai sebagai jalan untuk memperbaiki kualitas layanan lebih lanjut. Lalu yang terakhir, yang ke-12, sekolah menempatkan peningkatan kualitas secara terus-menerus sebagai suatu keharusan. Pembahasan selanjutnya yaitu mekanisme peningkatan mutu sekolah.
Satuan pendidikan bisa melakukan rancangan peningkatan mutu pendidikan dengan 4 tahapan. Keempat tahapan tersebut adalah evaluasi capaian pendidikan, perencanaan evaluasi pendidikan, perbaikan mutu pendidikan, dan juga monitoring mutu pendidikan. Tahapan yang pertama yaitu evaluasi. Dalam tahapan evaluasi, satuan pendidikan dapat melakukan perencanaan berbasis data dari berbagai informasi yang ada, sebagai bahan pertimbangan perencanaan peningkatan mutu pendidikan. Ada berbagai data yang dapat diambil sebagai acuan evaluasi, seperti profil pendidikan dan rapor pendidikan. Keduanya akan muncul usai asesmen nasional rampung dilaksanakan. Tahapan yang kedua yaitu perencanaan. Setelah mengevaluasi capaian pendidikan, satuan pendidikan bisa mulai melakukan perencanaan evaluasi dengan cara-cara tertentu. Contohnya dengan melalui RKS dan RKAS. Satuan pendidikan dapat membuat berbagai perencanaan kegiatan yang meningkatkan performa pada hasil evaluasi yang kurang. Contohnya, jika skor rata-rata literasi peserta didik rendah, satuan pendidikan dapat memberikan pendampingan kepada peserta didik. Hal lain yang bisa dilakukan adalah menyelenggarakan pelatihan atau workshop untuk meningkatkan kompetensi literasi. Tahapan yang ketiga yaitu perbaikan. Dalam tahapan ini, satuan pendidikan melaksanakan program peningkatan mutu pendidikan yang telah dirancang pada tahapan perencanaan. Setelah program terlaksana, satuan pendidikan perlu mengukur ketercapaian hasil. Selain itu, dilakukan juga pemantauan terhadap perubahan yang terjadi sebelum dan sesudah program dijalankan. Lalu tahapan yang terakhir yaitu monitoring dan evaluasi. Monitoring ditujukan untuk menjaga kegiatan yang diimplementasikan sesuai dengan tujuan. Sedangkan evaluasi dimaksudkan untuk memberikan masukan bagi kegiatan ke depannya agar dihasilkan kinerja yang lebih baik lagi. Agar pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan di satuan pendidikan dapat berjalan dengan baik, diperlukan sebuah kolaborasi dan kerjasama yang baik antar elemen yang ada di sekolah seperti kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan juga komite sekolah. Selain itu, pembentukan tim peningkatan mutu pendidikan pun harus disiapkan. Strategi peningkatan mutu sekolah. Teori manajemen mutu terpadu atau yang lebih dikenal dengan Total Quality Management atau TQM, akhir-akhir ini banyak diadopsi dan digunakan oleh dunia pendidikan. Dan teori ini dianggap sangat tepat dalam meningkatkan mutu dunia pendidikan saat ini. TQM didefinisikan sebagai sebuah pendekatan dalam menjalankan usaha yang berupaya memaksimalkan daya saing melalui penyempurnaan secara terus-menerus atas produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan organisasi. Setidaknya ada 10 karakteristik TQM yang dianggap penting untuk meningkatkan dunia pendidikan, yaitu yang pertama, fokus pada pelanggan internal dan eksternal. Yang kedua, berorientasi pada kualitas. Yang ketiga, menggunakan pendekatan ilmiah. Yang keempat, memiliki komitmen jangka panjang. Yang kelima, kerjasama tim. Yang keenam, menyempurnakan kualitas secara berkesinambungan. Yang ketujuh, mengadakan pendidikan dan pelatihan. Yang kedelapan, menerapkan kebebasan yang terkendali. Yang kesembilan, memiliki kesatuan tujuan. Dan yang kesepuluh, melibatkan dan memberdayakan karyawan. Selanjutnya ada hambatan dalam meningkatkan mutu sekolah. Permasalahan mutu pendidikan tidak berdiri sendiri, tetapi terkait dengan suatu sistem yang saling berpengaruh. Mutu keluaran dipengaruhi oleh mutu masukan dan mutu proses. Pembahasan dalam hal ini didasarkan pada komponen masukan, proses, dan keluaran. Mutu masukan pendidikan dapat dilihat dari kesiapan murid dalam mendapatkan kesempatan pendidikan. Secara eksternal, komponen masukan pendidikan yang secara signifikan berpengaruh terhadap peningkatan mutu pendidikan, yang meliputi ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memadai baik secara kuantitas dan kualitas maupun kesejahteraannya. Lalu,
prasarana dan sarana belajar yang belum tersedia dan belum didayagunakan secara optimal. Kemudian, pendanaan pendidikan yang belum memadai untuk menunjang mutu pembelajaran dan proses pembelajaran yang belum efisien dan efektif. Salah satu faktor yang terpenting dalam mempengaruhi kualitas pendidikan adalah ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan. Proses penyampaian materi telah selesai, selanjutnya izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan. Mutu sekolah merupakan hasil dari proses belajar yang efektif dan menyenangkan, dengan fokus pada masukan, proses, luaran, dan dampaknya. Peningkatan mutu sekolah membutuhkan kepemimpinan yang kuat, peningkatan kompetensi guru, pendekatan yang memprioritaskan kebutuhan siswa, serta kerjasama lintas sektor. Sekolah yang berkualitas menitik beratkan pada kepuasan pelanggan, pencegahan masalah, investasi pada sumber daya manusia, strategi yang jelas, dan keterlibatan semua pihak dalam proses perbaikan. Meskipun terdapat hambatan seperti ketersediaan dan kualitas pendidikan yang belum memadai, prasarana dan sarana belajar yang kurang optimal, serta proses pembelajaran yang belum efisien, strategi peningkatan mutu sekolah dapat diimplementasikan melalui pendekatan ilmiah, komitmen jangka panjang, kerjasama tim, perbaikan berkelanjutan, dan pemberdayaan karyawan. Saya yakin bahwa dengan adanya kerjasama yang kuat antara semua pihak terkait, baik itu pemerintah, lembaga pendidikan, maupun masyarakat, kita dapat mewujudkan visi pendidikan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Mari kita terus berkolaborasi, berinovasi, dan berkomitmen untuk menciptakan lingkungan belajar yang merangsang, inklusif, dan berkualitas bagi semua anak-anak. Baiklah teman-teman semua, semoga hasil diskusi ini menjadi pijakan yang kokoh untuk langkah-langkah konkret dalam meningkatkan mutu pendidikan di tingkat dasar. Mari kita jadikan pendidikan sebagai investasi terbaik untuk masa depan yang lebih cerah bagi bangsa dan negara kita. Saya ucapkan banyak terima kasih, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tetap semangat dan terus bergerak maju untuk pendidikan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.